Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Lutfi Firmansyah. Saya dari kelas 6 PAIB. Nah, di sini saya akan seminar yaitu tentang menjadi seorang guru yang inspiratif. Oke, yuk menjadi guru yang inspiratif karena apa? Karena seorang pendidik yang hebat adalah mereka yang terus mau belajar, mengasah otak, dan memantaskan diri untuk menjadi pendidik yang menginspirasi, menggerakkan, dan meneladani. Selanjutnya, guru keren itu seperti apa sih? Nah, terdapat 5 tips diantaranya. Yang pertama yaitu mengajar, yang kedua mendidik, yang ketiga menginspirasi, yang keempat menggerakkan, yang kelima meneladani. Ya, mengajar itu seperti apa? Yang pertama mengajar. Ya, mengajar itu seperti guru pada umumnya, yaitu mengajar siswa-siswa yang berada di sekolah gitu. Nomor 2 itu mendidik. Ya, mendidik seperti guru itu mendidik. Nah, kan bedanya mengajar sama mendidik itu berbeda. Kalau mengajar itu cuma dia itu fokus pada materinya. Kalau mendidik itu dia itu kewajibannya menjadi seorang pendidik, yaitu mendidik, kewajibannya mendidik. Itu. Yang menginspirasi ya, guru itu menginspirasi siswa-siswanya. Jadi ada siswa yang sedang bermasalah di BK. Nah, guru itu menginspirasinya. Jadi jangan berbuat seperti ini. Nah, menggerakkan. Jadi biasanya itu siswa-siswa ketika di SMA Alia, SMK itu biasanya itu mereka itu agak pemalas gitu ya, agak pemalas. Ini bukan 1-2 orang, tapi hampir rata-rata. Jadi seorang guru itu harus menggerakkan agar ada kegiatan positif lainnya, yaitu. Dan yang terakhir yaitu meneladani. Nah, banyak di zaman sekarang ini para siswa itu agak gimana ya, kepada guru itu kesopan santunnya itu sudah hilang. Jadi seharusnya guru itu harus memberikan sesuatu pada siswa itu agar siswanya itu meneladani gurunya gitu. Oke, selanjutnya yaitu guru kreatif mampu mengajar dengan menyenangkan, layaknya kelas training. Nah, guru kreatif itu mengajar yang menyenangkan. Nah, biasanya kalau siswanya agak bosen gitu, gurunya itu membuat ice breaking, yaitu seperti permainan-permainan kecil gitu agar tidak membosankan di kelas. Next, bagaimana cara mendidik yang baik? Nah, mendidik dengan keramahan, bukan dengan marah-marah, apalagi kekerasan. Mendidik adalah dengan cara kelembutan dan ketegasan. Nah, kita bisa ambil pada zaman dulu ya. Zaman dulu itu guru-guru itu pada galak-galak, tegas-tegas. Nah, dan suka memukul kalau hafalan gitu ya, setoran hafalan gitu salah. Gurunya akan memukul. Karena apa? Karena di pandangan guru tersebut pada zaman dulu ini itu siswa-siswa itu banyak yang dolen, jarang belajar di rumah. Nah, masa hafalan saja tidak hafal gitu, jadi dipukul. Kalau zaman sekarang dipukul, siswanya akan mengadu ke polisi, orang tuanya mengadu ke polisi, gitu. Jadi susah di zaman sekarang itu. Jadi di zaman sekarang guru itu harus mengajar dengan cara kelembutan dan ketegasan, bukan lembut gimana ya, tapi lembut tapi tegas gitu. Sama itu jangan gini gitu. Kalau lembut toh, nanti siswanya akan berani kepada guru itu. Oke, next. Guru inspiratif adalah mereka yang kehadirannya dirindukan siswa, yaitu kelak mereka akan menuliskan nama kita, siapa guru yang membantumu, menjadikanmu sukses. Nah, ketika kita itu sebagai ini inspiratif gitu ya, guru inspiratif. Ketika di sekolahan, siswa itu kalau ada yang bermasalah gitu ya, kita membantu mereka, solusinya itu bagaimana agar tidak terjerat kepada masalah gini. Ketika dia sukses nanti, dia itu akan
kembali kepada kita, berterima kasih. Terima kasih Bapak dulu pernah membantu saya, menolong saya seperti ini. Gitu. Nah. Oke, next. Di balik anak didik yang tergerak hatinya melakukan kebaikan, ada guru hebat yang telah berhasil menyentuh ruang hatinya. Ya, yang saya sebutkan tadi, ketika ada masalah, guru itu akan masuk ke dalam hatinya dan menjadi solusi bagaimana agar anak tersebut tidak mendapatkan masalah lagi gitu. Menjadi sukses kelak di hari nanti. Selanjutnya, ilmu itu merupakan bekal untuk manusia. Nah, inspiratif itu seperti apa? Yang pertama semangat, yang kedua fashion, yang ketiga ide, yang keempat respect, yang kelima aktif, yang keenam teladan, yang ketujuh ideal, yang kedelapan future, yang kesembilan ilmu, dan yang terakhir yaitu ngefriend, bukan HP yang ngeframe ya. Selanjutnya, yang pertama tadi yaitu semangat, berbagi energi positif. Ya, bagaimana menjadi seorang guru agar memberikan semangat kepada siswanya. Karena setiap pagi siswa itu kadang ada yang malas-malasan di sekolah gitu. Pagi-pagi kok sudah malas. Apalagi kalau menjadi guru yang berada di pondok pesantren. Biasanya pagi-pagi itu siswa tersebut, santri tersebut itu malas gitu kan, dan ada yang masih tidur di pondok. Nah, bagaimana kita itu menjadi guru berbagi energi positif kepada siswa tersebut gitu. Yang kedua, respect, memiliki kepedulian di lingkungan sekitar. Nah, ketika kita menjadi guru ya, biasanya siswa-siswa, anak kecil-kecil seperti di madrasah ibtidaiyah itu ketika jajan di kelas ya, membawa jajan dari luar dan dibawa di dalam kelas, itu jajan-jajanan itu akan dimasukkan ke lorong atau dibuang ke bawahnya. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa memberikan respect di lingkungan sekitar, yaitu anak tersebut itu disuruh ambil sampah tersebut, menjaga lingkungan biar tetap bersih, agar tidak kotor, itu bagaimana gitu. Respect kepada lingkungan. Next yaitu fashion. Mendidik adalah kecintaan. Waduh, kecintaan. Fashion itu mungkin apa? Pakaian gitu. Biasanya itu siswa itu di kalangan pedalaman mungkin ya, di pedalaman itu bajunya itu tidak rapi gitu. Kadang atasnya coklat, bawahnya abu-abu gitu. Biasanya kan gitu. Nah, bagaimana sih seorang guru Corongono bisa memberikan wawasan kepada siswa tersebut agar menyontohkan gini loh berpakaian rapi seperti ini gitu. Rapi seperti ini. Kalau gini itu tidak boleh di dalam sekolah, peraturannya di sekolah itu tidak boleh gitu. Ya, kita sebagai guru nanti ya, kalau siswa kita ada yang tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah, ya kita ngomong sesuatu. Ada apa? Oke, ada sponsor. Ya, jadi fashion itu seperti apa? Seragam sekolah itu. Kalau di sekolah seperti di pedalaman tadi yang saya sebutkan. Oke, next yaitu ide atau ide. Memiliki ide dan gagasan yang bermanfaat. Suruh masuk. Mas, masuk Mas. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Cari tempat kosong Mas. Oke. Idea, memiliki ide dan gagasan yang bermanfaat. Nah, guru itu biasanya itu memiliki ide-ide yang positif bagi siswa tersebut. Biasanya siswa itu agak kurang kreatif, inovatif gitulah. Jadi guru itu memiliki ide-ide gagasan yang bermanfaat, yaitu ide-ide
Wah, seperti membuat kreativitas yang ada di sekolahan agar siswa itu tidak jenuh ketika kita belajar. Jadi kita membuat studi banding di luar kelas gitu, membuat tanaman apa gitu, seperti itu, agar bermanfaat bagi yang lain. Selanjutnya yaitu nge-friend, perbanyak hubungan yang positif sesama teman. Nah, biasanya di di sekolah negeri-negeri yang ada di luar negeri gitu, biasanya yang ada di kota, ya, yang ada di kota itu biasanya itu pergaulan antar teman itu biasanya itu sesuai frekuensinya. Ada yang frekuensinya itu wibu. Nah, wibu itu ada. Biasanya wibu-wibu itu pakai kacamata ya. Enggak. Bercanda. Nah, biasanya itu ada yang frekuensinya itu ada yang mobil mewah. Nah, mewah-mewah yang hoden apa? Ya itulah, bajunya mahal-mahal gitu, kendaraannya begini, itu ada kelompoknya sendiri. Ya, yang miskin dikucilkan. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya semuanya itu sama karena sama-sama menjadi siswa, yaitu menjadi peserta didik yang ada di sekolahan tersebut. Nah, tidak ada katanya Mas ini tidak digumbuli karena dia itu miskin, tidak digumbuli karena dia itu banyak makan, karena apa gitu. Nah, tidak ada ketika berteman gitu ya, kita juga harus memilih-milih gitu, mana teman yang baik dan mana yang buruk. Mana teman kita ngajak, ayo kita malam minggu ke sana, jangan. Meskipun malam minggu, malam Jumat, malam apapun, ketika malam ya seorang siswa belajar di rumah, mengaji. Nah, mengaji kalau siswa tersebut tinggal di pondok, ya mengaji di pondok gitu, sama kiainya ngaji, bukan malah VC-an ya. Sorry nih, ada yang VC-an, maaf. Nah, dia itu tidak menggumbuli temannya, tapi VC-an di kamar gitu. Nggak boleh seperti itu, ya. Ya, yang mendengarkan ini tolong jangan didengarkan. Selanjutnya yaitu aktif, yaitu mampu menggerakkan dan membantu jejaring. Nah, ya sesuai yang saya jelaskan yang awal tadi. Nah, biasanya siswa itu bermalas-malasan, tidak mau organisasi, dia tidak mengikuti dia itu pemalas gitu. Nah, ketika guru itu bisa menggerakkan, membantu jejaring, yaitu agar siswa itu tidak bermalas. Tolong Mas, diam dulu Mas. Yeah. Sambil diminum nggak apa-apa. Menjadi guru itu menggerakkan, membantu jejaring siswanya agar itu bisa aktif gitu, seperti aktif di organisasi atau semacamnya yang ada di sekolahan. Kalau di luar beda lagi, karena itu rekrutan biasanya. Kalau di sekolah dia itu bisa menjadi OSIS, menjadi apa gitu yang ada di sekolahan. Nah, guru itu bisa terjun di situ, bisa membantu menjadi pengawas agar siswa itu benar nggak dia itu ikut organisasi tersebut itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Guru itu bisa memantau dari situ. Oke, next. Teladan. Nah, cara mendidik yang baik adalah dengan cinta dan keteladanan. Nah, bisa dilihat di gambar ini, yaitu guru itu salim. Murid itu saling mencium tangan gurunya. Nah, biasanya itu kan ada yang gini, terus gini. Nah, nggak boleh. Nah, siswa itu harus teladan, ya salim kepada gurunya, salim, salam, sapa, salum. Nah, gitu. Cara mendidiknya ya diajari. Biasanya kan anak zaman sekarang biasanya itu salim kepada orang tua ya biasa aja gitu. Gini. Seharusnya orang tua, guru itu mendidiknya. Kalau salim itu begini, dicium tangan orang tua tersebut. Ketika orang yang disalimi tersebut lebih tua darinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, oke, selesai. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan seminar saya tadi, yaitu tentang menjadi seorang guru yang inspiratif. Itu seperti apa saya sebutkan tadi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita membaca kafaratul majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.